Oke, kita masuk ke bab yang namanya turunan. Ininya saya lewat aja. Saya akan masuk langsung ke definisi turunannya. Kalau kalian perlukan depannya nanti lihat rekaman yang kelas 9. Terus, oke, kita lihat dulu ini. Saya ringkas di OneNote aja. Oke, ini kalian harus ingat, ini definisi turunan. Ya, jadi diberikan fungsi f, dan x itu angka daerah definisinya. Turunan dari fungsi f itu notasinya ini. Nanti ada beberapa notasi yang lain. Isinya adalah limit ya, limit seperti ini. Tentunya kalau ada definisi kita lihat dulu contohnya. Contoh. Kita lihat contoh yang gampang aja. Ini kalau pakai rumus langsung tahu turunannya berapa? Hah? 20. 2x. Tapi kita akan hitung pakai definisinya dulu. Karena kadang-kadang ada soal hitung turunan dari fungsi ini menggunakan definisinya. Jadi harus menggunakan ini. Jadi turunan tuh limit, hanya limitnya variasi kayak gini. Coba kita lihat kalau diturunkan lewat definisinya. F aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx dibagi H. Nah, notasi H ini boleh diganti, mau pakai simbol apapun boleh ya. Misalkan ini diganti mau apa? M, ya ini M, ini M gitu. Mau diganti delta X boleh. Pokoknya ini 3 ini seragam. Gitu ya, simbolnya apa aja. Nah, kalau kita hitung coba limitnya, jadi turunan juga limit gitu ya. Turunan tuh limit H mendekati 0. Kita lihat Fx-nya X kuadrat. Fx tambah H menjadi X ditambah H ya, kuadrat. Gitu. Kalau nggak ngikuti, bilang ya. Fx-nya X kuadrat. Masukkan aja. Dibagi H. Kita hitung terus. Limit H mendekati 0. Ini saya uraikan dulu. Pangkatkan X kuadrat tambah 2. Apa? XH ya. Ditambah H kuadrat min X kuadrat. Kita hitung aja. Asal teliti nanti jadi gampang gitu ya. Asal hitungnya teliti. Sama dengan limit H mendekati 0. Ini X kuadratnya bisa dicoret nih. Tinggal 2XH ditambah H kuadrat dibagi H. Nah, H-nya bisa dicoret juga. Ini H-nya habis, yang ini tinggal 1 ya. Tinggal 1, pangkatnya tinggal 1 ya. 1 nggak usah ditulis lah. Sama dengan, kalau dilanjut, limit H mendekati 0. Yang atas tinggal 2X saja ditambah H. Nah, ini kita hitung limitnya 2, yang diganti H-nya ya. 2X tambah 0. 2X tambah 0 sama dengan ya 2X. Oke, begitu. Hitung turunan pakai definisinya. Kemudian nanti kita bahasnya banyak soal-soal ya. Ini nanti ada rekamannya lah. Ada yang nyalin, so kalau ada yang nyalin ditunggu, kalau enggak langsung. Sarina, kamu kenapa sedih lagi? Hah? Lanjut. Oke. Contoh. Contohnya banyak ya. Oke lah, kita bahas supaya tahu pengertian laju.
Saya bahas nomor 2 karena yang ke-1 itu. Oh ya, kemiringan garis singgung itu adalah tak lain turunan ya. Kemiringan garis singgung udah bahas yang nomor 1. Kita lihat. Sementara belum boleh pakai rumus ini turunannya 2x min 2, itu belum boleh ya. Oke, kita lihat pakai definisinya lagi. Kemiringan garis singgung itu adalah M gitu ya, sama dengan turunan dari fungsi Y di titik berapa? Ini lihat titiknya. Enggak, kalau Y aksen hanya ada X aja yang dipakai nolnya aja. Ya, kecuali fungsinya nanti kalau di belakang implisit ada XY-nya kecampur. Jadi, saya hitung aja dulu Y aksen X-nya. Langsung Y aksen 0 aja. Tadi turunan adalah limit H mendekati 0. Gitu ya. Yang ini sebenarnya. Kita F-nya jadi Y sini ya. Y. Y. Apa ini? Diisi. Hah? Y apa ini? Hah? X plus H kuadrat. Enggak. Kayak gininya dulu. Hah? Y apa? Ya nanti. Y dihitung di berapa? Belum tahu, katakan belum tahu fungsinya. Jadi Y berapa? X plus H itu ya. Min. Dibagi H gitu. Salah. Kalau ini Y aksen X. Betul itu. Saya menghitung Y aksen di 0. Jadi ganti ininya. Gitu. Ya. Nih lihat rumusnya. F aksen X ininya X. F aksen 0 ya ininya 0. Sama dengan limit H mendekati 0. Sederhanakan dulu aja YH min Y0 dibagi H itu ya. Limit H mendekati 0. YH berapa? YH. Nilai Y di titik H berapa? Enggak, nanti limitnya belum dihitung rumusnya. YH aja dulu. Enggak. Ini mah YX. YH berapa? Apa? Cantik? Apa? Isinya YH apa? 0. Masukkan dulu ke fungsinya. Jangan dihitung dulu. 0 dari mana YH? 0 nanti 0 dibagi 0 atau gimana ngitungnya? Ini YX ini YH berapa? H kuadrat min 2. H kuadrat min 2H. Lihat, YH ya kita lihat aturan Y. Y ini. Ya. Y kuda kuadrat min 2 kuda. Y marmot ya marmot kuadrat min 2 marmot gitu ya. Paham? Dikurangi Y 0. Ininya 0 X-nya. 0 kuadrat min 2 kali 0. 0 kuadrat min 2 kali 0 gitu. Dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. H kuadrat min 2H dibagi H. Sama dengan kita coret yang bisa dicoret. Coret, ini tinggal 1.
limit H mendekati 0. Apa ini? H min 2. Jadi, nanti dulu. Ya, sama dengan min 2. Lah kemiringannya. Nih. Oke. Bisa. Bisa kalau dibikinin mah ya. Sarina, paham nggak? Gede, paham nggak? Hah? Kamu gede gitu kok bisa sakit? Hah? Jadi apa penyakitan, Pak? Saya lanjut lagi supaya nggak ketinggalan. Nah. Oke, yang 2. Yang 2 aja. Yang 3 kalian lihat sendiri, nanti klik bisa kelihatan jawabannya ya. Saya bahas yang nggak ada jawabannya. Nah. Oke, seekor bakteri, jadi bakterinya 1 biji aja ya. Berkembang bukan ukurannya. Bukan membelah. Berkembangnya tambah gede dulu dia. Dan beratnya setelah T jam adalah sekian. Jadi bakterinya tetap 1. Bukan berkembang biak, berkembang ngegedein. Ini. Berapa laju perkembangannya pada saat T-nya 2 jam? Nah, kalau soal begini, ingat, kalau ada kata laju, kemudian kalau grafik, tanjakan, kemiringan, itu maksudnya turunan ya. Diingat-ingat nanti kalau di ujian ada soal laju, itu turunan ya. Nah, kenapa laju jadi turunan? Saya nggak bahas depannya ya. Karena ada kecepatan sesaat di depan. Ini diingat aja, laju itu turunan. Jadi, laju perkembangannya pada saat 2 jam, laju perkembangan pada saat T sama dengan 2, bisa di ujian nggak usah pakai satuan, adalah turunan. Turunan dari apa? Turunan dari beratnya ya. Kalau kecepatan, turunan dari posisi. Gitu. Lalu laju perkembangan, turunan dari berat ya, tergantung masalahnya ya. Nah, saya namakan dulu, ini belum ada nama fungsinya. Fungsi beratnya ini kan sebut dulu Ft atau Yt apa aja. Tapi saya mau menotasikan ini sebagai fungsi. Adalah turunan saat T-nya 2. Coba dihitung kayak barusan. Berapa? F aksen 2 sama dengan limit H mendekati 2, coba diisi. Sama aja. F berapa ini? Hah? Mana T? Lihat. Ini X, ini X. Ini kuda, ini kuda. Ini apa? 2. H ya. Min F 2 dibagi H. Coba lanjutkan hitung. Sini, gede. Hitung, sini. Kalau mau menghapus, pencet ininya ya. Pencet, digerakin yang bawah. Coba hitung, gede. Itu di pause dulu aja. Klik. Oke, ini kita lihat kerjaannya ya. F2 tambah H min F2. Udah betul ya. 2 tambah H ganti ke sini. T-nya dengan 2 tambah H. Setengah kali 2 tambah H pangkat 2 tambah 1. Dikurangi F2. Apa itu F2?
Salah ini. F2 hitung sendiri. F2 tuh ini yang dikurung. Itu F2. F2 tuh setengah kali 2 kuadrat tambah 1. Ya. Nih, dikurangi F2. Jadi satunya hilang kan? Betul? Ya. Oh, malah. Makanya jangan langsung-langsungan aja ditulis satu per satu. Habis. Oke. Jadi selanjutnya ini apa? Setengah aduh tulisan mana jelek tambah H kuadrat dikurangi apa ini? Setengah kali 4. Oke. Langsung aja ya. 2 ya. Oke. Nah. 2 dengan mouse kok kayak jadi gini. 2 dengan 2-nya habis. Tadi satunya udah habis. Jadi ini hilang. Nah, bisa dicoret ya. Habis hanya ini tinggal 1. Gitu. Limit H mendekati 0 setengah H ditambah 2 gitu kan? Ya. Sama dengan 2. Gitu. Oke. Jadi jangan langsung-langsung yang teliti ngitungnya. Kalau enggak nanti juga jadi salah. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, yang ini lihat jawabannya. Nanti sendiri diklik itu. Nah, ada beberapa notasi turunan. Turunan tuh bisa ditulis F aksen kayak tadi yang awal. Ada juga notasi ini dy dx atau df dx ya. Kalau fungsinya f ya harusnya ini df dx. Atau notasinya gini. D indeks X dari F. Ini artinya sama aja dengan ini ya. Atau hanya DF aja. Supaya kalau di soal muncul yang gini nggak bingung. Kemudian notasi turunan juga ngitungnya bisa pakai yang kiri dan yang kanan. Nanti aja di tutorial ini ya. Daripada sekarang. Nggak ada contoh. Nah, hal yang penting suka dipakai. Bila turunan sebuah fungsi itu ada, pasti fungsinya kontinu. Ini fungsi ini di setiap titik X ada nilainya. Di sini nilainya sekian kan? Di sini ini ya. Yang ini. Di semua titik X ada nilainya. Kontinu nggak? Jadi kontinu itu apa? Hah? Iya, grafiknya kalau digambar nyambung. Tapi kalau nggak tahu grafiknya gimana ngitungnya? Nanti diberikan fx sama dengan sesuatu. Nah, periksa gitu, kontinu nggak di titik 5 gitu. Sabina, gimana? Bukan, itu bukan kontinu. Itu mah asimtot.
Asimtot tegak malah nggak kontinu di situ mah. Kalau nilainya tak hingga itu nggak kontinu. Apa? Fx itu kontinu. Fx kontinu di X sama dengan A ya atau angka tertentu bila apa tadi? Nilai fungsinya harus ada dulu, kemudian nilai limit X mendekati A-nya ada, dihitung dulu, itu 2 dihitung dulu, dan ini keduanya sama nilainya ya, itu continue. Oke, tapi saya topiknya tadi arahnya ini. Oh ya, jadi kalau turunannya ada, pasti fungsinya continue, gitu ya. Ini dipakainya kadang-kadang ada fungsi, diperiksa kekontinuannya susah. Tapi turunannya bisa dihitung. Nah, kalau turunannya ada, dia pasti continue. Jangan dibalik ya. Fungsi yang continue belum tentu turunannya ada. Oke, ini di skip, kita akan ke soal-soal. Oh ya, ini dulu, bagus nih. Kita bahas continue dan punya turunan. Coba saya bahas ya. Fungsi fx mutlak x. Dia fungsi yang kontinu. Kalian kalau ini perlu juga ini diketahui nih. Oh, di slide sebelumnya. Sebenarnya di ini di rekaman yang K09 ada ya kekontinuan. Ini dulu bawah. Tegak continue. Nah, ini penting diketahui. Jadi kalau keluar ada polinom gitu ya, dia udah continue. Jadi kalau ketemu polinom, udah langsung aja bilang polinom continue. Polinom bagi polinom continue, harga mutlak continue. Gitu ya. Oke, ini kalian harus, makanya kemarin disuruh nonton video, ini ada di videonya. Oke, tentang kekontinuan. Tapi sekarang saya akan membahas ini. Jadi ini boleh langsung dipakai, fx itu kontinu di semua titik bila pada bilangan real. Jadi grafiknya nyambung. Grafiknya gimana? Mutlak x. Coba gambar di udara. Itu mah y sama dengan x yang kamu gambar mah. Hah? Grafik ini gimana? Y mutlak x? Boleh? Hah? Apa gini? Bukan fungsi kalau lurus gini mah. Hah? Kan udah dibilang beberapa yang standar tuh harus udah harus apa? Hah? Diagonal gimana? Dari bawah sampai ke atas gitu. Hah? Melewati 0. Gitu? Hah? Dari titik 0 ini Pak. Hah? Diagonal tapi dari titik 0 ke atas. Dari titik 0 ke atas gitu? Pak, diagonal ke atas, kanan atas. Gitu? Iya. Terus kalau lebih kecil dari 0? Terus sampai bawah. Hah? Lebih kecil dari 0. Hah? Oh. Ini jangan lupa ini mutlak x. Yang di sininya sama dengan min x, yang di sini sama x. Karena kalau dibuka sama dengan min x, kalau x kecil 0. X-nya besar 0. Jadi dia kalau x besar 0 yang sini, y sama dengan x ini. Yang di sininya y sama dengan min x. Itu ya. Jangan lupa itu mah udah harus cepat pisan. Dia continue. Grafiknya nyambung kan?
Oke, itu boleh dipakai karena udah ada rumusnya. Sekarang kita periksa turunannya di 0. Saya mau periksa F aksen 0 gimana? Ya, kita hitung. F aksen 0 sama dengan limit H mendekati 0 dari apa? Hah? Bukan Fx ya, ini di 0, 0 tambah H. Kalau F aksen X, Fx tambah H. F0, F0 tambah H. Dibagi H. Limit H mendekati 0, F H min F0 dibagi H. Sama dengan, hah? Iya min. Min kan di atas juga min. Oh iya. H mendekati 0, FH apa? Hah? Hah? Mutlak H. Kalau H ya H aja ya. Boleh dicoret nggak? Hah? Hah? Nggak boleh, ini mutlak gimana? Kalau H per H boleh dicoret. Atau H kuadrat tinggal 1. Ini ada mutlaknya, gimana ngitungnya? Nah, karena ada mutlak, mutlaknya kita buka. Menjadi kayak ini. Kita lihat. Di 0, di kirinya menjadi min H kan? Di kanannya jadi H, betul? Hah? Nah, karena beda, kita hitung pakai limit kiri kanan. Turunan. Kalau turunan kiri itu simbolnya ini. Dikasih indeks ini. Tuh ya. Turunan dari sebelah kiri. Limitnya dihitung limit kiri. Limit H mendekati 0 kiri. Mutlak H dibagi H. Limit H mendekati 0 kiri. Mutlak H menjadi min H ya. Ini tujuan saya menggambarnya di kiri 0 itu min H dibagi H. Jadi hasilnya berapa? Min 1. Limit kanannya berapa? Hitung dalam hati. Hah? 1. F aksen kanan. Limit H mendekati kanan. Limit H mendekati 0 kanan. Di kanan 0, mutlak H jadi H aja ya. Nah, dengan demikian, F aksen 0 tidak ada. Ya. Jadi harga mutlak X ini di 0 nggak punya garis singgung. Garis singgungnya bukan sumbu X ya. Karena kalau ini juga nyinggung, ini juga nyinggung, ini juga nyinggung, ini juga nyinggung. Padahal garis singgung harus tunggal, nggak ada garis singgungnya. Tuh ya. Oke. Tapi garis singgungnya kalau dari arah kiri, ini dari arah kiri, cenderung berapa kemiringannya? Min 1 ya. Kalau dari arah kanan, datangnya menuju 0 dari kanan, cenderung 1. Jadi turunan kiri dan kanannya berbeda. Nggak punya turunan. Oke, contoh ini sebenarnya mau memberikan contoh ngitung turunan dari mutlak X. Cara aja gitu, harus dibuka dulu kalau ada mutlaknya. Selain itu untuk memberi gambaran bahwa ini. Kalau punya turunan, pasti continue. Kalau punya turunan, pasti grafiknya nyambung. Kalau continue, mutlak X itu continue tadi. Mutlak X itu nyambung grafiknya, continue. Belum tentu punya turunan, jadi ini nggak boleh dibalik. Dia berlakunya kalau punya turunan,
kita bisa nyimpulkan dia continue. Tapi kalau continue, kita nggak bisa nyimpulkan turunannya gimana. Ya. Nah, nanti fungsi-fungsi yang nggak punya turunan tuh cirinya gini. Kayak tadi mutlak X, dia tajam. Di 0 tajam. Di titik lain mah punya turunan ya. Di 1, di setengah, di yang lain-lainnya punya turunan. Di 0 nggak punya turunan tadi. Nah, cirinya yang nggak punya turunan tuh tajam kayak gini. Tajam-tajam. Bisa garis lurus, bisa lengkungan, pokoknya tajam. Ini nggak punya turunan di B. Nah, kemudian yang ini. Apa? Nggak continue. Kalau nggak continue, pasti nggak punya turunan. Ini nggak continue, karena nilai limitnya ada, tapi berbeda dengan nilai fungsinya. Ini juga, nilai limitnya di C ada, tapi nilai fungsinya ada juga, tapi berbeda. Dia nggak continue, pasti nggak punya turunan. Selain itu yang tajam-tajam. Oke, sisanya kita lihat sok. Paham? Jadi nanti kalau ada grafik menentukan mana yang nggak continue, lihat yang tajam itu nggak punya turunan. Meskipun di sini continue ya, nyambung. Continue kalau nyambung. Limit. Di sini limitnya sama nilai fungsinya sama. Tapi nggak punya turunan. Kalau tajam. Kalau yang lain, kalau nggak continue, udah pasti nggak punya turunan. Nah, ini ada sekumpulan rumus-rumus yang kalian nanti harus hafal. Hafalnya gimana? Ngerjakan soal-soal yang banyak. Nah, yang ini mah kayaknya apalah, X pangkat N. Konstanta, turunan dari konstanta kali fungsi, konstantanya bisa keluar, yang diturunkan hanya fungsinya aja. Jumlah, kurang, kali, bagi agak lain ya rumusannya. Ini bukan mutlaknya, ini kurung siku. Itu yang saya tulis tuh, turunan F terhadap X. Ya mungkin ingatnya U bagi V, U aksen V, min UV aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Kalau di SMA. Oke, ini yang trigonometri. Nah, supaya ingat ya jangan diapalin satu-satu gini. Mengerjakan soal, nanti ingat. Oke, sekarang udah boleh make ini. Turunan ini nggak harus pakai limit H mendekati 0 dan lain-lain. Kecuali di soalnya dibilang tentukan turunannya menggunakan definisinya. Harus pakai yang limit itu. Nah, ini ada sekumpulan soal-soal, kita bahas coba satu-satu. Pakai rumus turunannya. Sebenarnya ada soal yang nggak bisa pakai rumus turunan, tapi nggak usah lah. Terlalu jauh buat kalian. Oke, rumusnya F aksen X sama dengan, jangan pakai limit A lagi, susah. Tadi apa? Ingat ya, turunan yang atas, saya notasiin dulu gini. Jadi ini yang dalam kurung siku diturunkan ke X, dikali bawahnya, dikurangi yang atas tetap. Nah ini nulisnya jangan gini, harus dikurung ya, supaya tandanya nggak salah kayak tadi dia di depan. Kali turunan yang bawah. Turunan yang bawah belum diturunkan, baru dinotasikan aja gitu. Dibagi bawah kuadrat. Nah, kalau belum hafal ya buka tutup ke ini, ke rumusnya. Buka tutup. Ini, pembagian. Gitu ya. Kalau udah hafal ya, turunan yang atas kali bawah dikurangi atasnya tetap kali turunan bawah dibagi bawah kuadrat.
Tinggal dihitung. Sebentar ini saya geser karena panjang ke kanan. Bodoh ah. Ini komputernya bodoh. Ya. Udah, sisanya tinggal ngitung. Jadi jangan langsung-langsungan kalau belum terbiasa. Tulis dulu rumusnya sambil kita mengingat-ingat rumusnya. Ini apa? Pakai rumus. Jadi apa? Turunan dari x kuadrat min x tambah 1. 2x min 1. Gampang ya. X kuadrat tambah 1 dikurangi x kuadrat min x tambah 1 kali turunan ini apa? 2x dibagi x kuadrat tambah 1 pangkat 2. Sebenarnya udah selesai, tapi kita akan sederhanakan. Pangkat 3 ya. Kaliin satu-satu. 2x pangkat 3 ditambah 2x minus x kuadrat min 1 dikurangi, ini dikurung dulu. 2x pangkat 3 minus 2x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat tambah 1. Bawah biarin aja yang atas ini. Ini 2x pangkat 3-nya habis ya. X kuadrat, ya nggak habis itu. Menjadi apa? X minus X kuadrat. Hah? X kuadrat plus 4x min 1. Ditambah 4x. Masa? Ini 0 min 1 aja berarti. Hah? Min 1. Oh, dikali minus. Iya betul. Ya, Apa? min 1. Min 1. Habis juga. Nggak ada yang bisa dicoret, ya udah gitu aja. Oke? Naura, bisa nggak? Hah? Soal berikutnya. Gitu, saya aja latihan nih yang udah ngelotok di kepala, ngejalanin lagi. Nih, nomor 2. Nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung terhadap ini di titik 1,5. Ini titiknya perlu diperiksa dulu. Pada grafik enggak? Ya, kita periksa. Periksa. Apakah salah nulis? Apakah titik 1,5, saya namakan titik P aja gitu ya, kasih nama supaya gampang, di grafik Y sama dengan 1 per X kuadrat plus 1 atau tidak. Jadi kalau digambar, ya ini saya nggak tahu gambarnya, ya nggak tahu persis gambarnya, baru nanti belakangan tahu. Katakanlah grafiknya gini gitu ya, nggak tahu gimana lah. Ini ilustrasi aja. Kita mau periksa titik 1,5 di grafik enggak? Siapa tahu itu titiknya ada di sini gitu, nggak dilewati grafik. Kalau nggak dilewati grafik, ngitungnya jadi susah. Kalau pada grafik gampang. Kita periksa dulu ya. Yang ini pada grafik sih. Jadi saat X-nya sama dengan 1 di titik P, Y-nya kita hitung berapa? 1 per 1 sama dengan setengah ya. Jadi kita lihat X-nya 1, Y-nya betul setengah memenuhi ini. Jadi P 1,5 di grafik.
Y sama dengan 1 tambah X kuadrat tambah 1 gitu ya. Jangan males nulis ya. Harus lengkap. Mesin tulisan saya jelek tapi lengkap yang saya tulis tuh. Nah, dengan demikian maka kalau ada satu titik diketahui, dibilang satu titik gitu ya. P-nya di 1,5 ini P. Maka untuk membentuk persamaan garis yang melalui P, kita harus tahu kemiringannya ya. Di depan dulu kalau ada satu titik dan kemiringannya diketahui, kita bisa bikin persamaan garisnya. Kemiringannya dapat dari mana? Turunan, ingat. Jadi kemiringan garis singgung di P adalah apa? Y aksen di titik berapa? Hah? 1 ya? Ini kan? Ini titik P-nya. Kemiringan di titik X sama dengan 1. Nah, kita hitung dulu. Y aksen X dulu. Kenapa nggak langsung Y aksen 1? Karena kita mau pakai rumus turunan. Kalau pakai definisi, bisa langsung Y aksen 1. Limit H mendekati 0. Y1 tambah H min Y1 dibagi H gitu ya. Tapi kita mau pakai rumus turunan, jadi dihitung dulu pakai rumus turunan. Ini Y aksennya. Apa ini? Menjadi Y aksennya apa? Pembagian turunan yang atas, yaitu 0 ya, kali yang bawah, dikurangi yang atasnya tetap, kali turunan bawah apa? 2X. Ya. Dibagi bawah kuadrat kan? Kemudian kalian jangan masukkan ininya 1 gitu ya. Kali 1 kuadrat tambah. Ini turunan di setiap titik X. Kita mau ngitung turunan di titik 1. Tulis lagi. Turunan di 1 adalah 0, 1 kuadrat tambah 1, sebenarnya 0 lah. Gitu. Kali 1 kali 2 kali 1 itu ya. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat gitu. Baru dihitung. Atasnya min 2, bawahnya 4. Jadi min setengah ya. Kalau saya nggak salah ngitung. Nah, ini udah punya, ini kemiringan garis singgung. Jadi persamaan garisnya apa? Persamaan garis singgung. Pakai rumus apa? Y min Y1 sama M, X min X1. Tahu nggak rumus itu? Nah, jadi Y min berapa? Hah? 7. Min setengah Y min Y1 ini. Sama dengan kemiringan X min X1. Ya, mau disederhanakan boleh. Lanjut. Nomor 4, 5, 6-nya nggak usah dulu ah. 4, 5. Oh, 6 mungkin nanti. Oke. Tentukan semua titik pada grafik ini yang kemiringan garis singgungnya bernilai 1. Gimana caranya? Bukan ditanya persamaan garis singgungnya. Yang kemiringan garis singgungnya bernilai 1. Langkah kita harus gimana? Oke, udah ada yang jawab. Si gede nih. Cari turunannya dulu katanya. Nanti turunannya dibuat sama dengan 1. Ketemulah titik X-nya ya.
Baik, jadi kita hitung turunannya. Y aksen sama dengan langsung pakai rumus jadi ditambah 2x min 1 ya. Nah, kita sekarang dicari nilai x supaya turunannya sama dengan 1 kan? Ini kan supaya kemiringan garis singgung itu kan turunan. Turunannya 1. Dicari x-nya. Jadi berapa ini? Min 2 ya. Kita faktorkan. Berapa? Nggak bisa ya? Bisa. Min berapa? Sebentar. Nggak bisa, nggak istimewa. Jadi pakai rumus ABC. Penyebab nolnya kita cari. Berapa? Min B tambah kurang akar apa? B kuadrat 4 min 4AC. Jadi plus ya. Gitu? 4AC. 4 kali min 2. Per 2 sama dengan min 2 pakai 2 tinggal min 1 plus min akar 12 itu bisa disederhanakan 4 akar 3 2 akar 3 ya. Dibagi 2. Ya nanti ini bagi 2-nya nanti belakangan. Apa ini? Plus min akar 3. Jadi ada 2 x ya. Jadi x1 sama dengan min 1 ditambah akar 3. X2 sama dengan min 1 min akar 3. Oke. Tapi kalau ditanya titik harus x, y karena di bidang. Jadi cari y-nya. Pasangannya y1 sama dengan memenuhi ini ya. X-nya itu y-nya berapa? Ya 1/3 min 1 tambah akar 3 pangkat 3 ditambah x kuadrat min 1 ditambah akar 3 kuadrat min 1 ditambah akar 3 sama dengan sekian pasangannya. Jadi titiknya adalah nanti yang satu lagi harus ditulis x1, y1. Angka ya. Ini nanti angkanya ditulis. Kemudian dari yang ini itu lagi y2 masukkan lagi. Hitung nilai fungsinya jadi dapat titiknya. Oke, begitu. Jadi harus tahu melangkahnya ngitung turunan, kemudian dihitung supaya turunannya 1. Ketemu x-nya, ada 2. Harus dihitung pasangannya y-nya berapa masing-masing. Karena titik pada grafik itu ada x, y gitu ya. X1, y1, x2, y2. Paham? Udah pusing? Udah.